Halo teman rasa, selamat datang di Ruang Rasa, ruang di mana setiap cerita didengarkan dan setiap rasa berharga. Bagi teman rasa yang ingin mengirimkan ceritanya, dapat mengirimkan email ke ruangrasasmi@gmail.com. Hari ini, aku dapat kiriman cerita dari teman rasa. Aku bacakan ya. Hai Kak, aku mau cerita. Namaku Tara dan aku baru saja putus. Gak baru-baru banget sebenarnya karena sudah hampir 6 bulan. Tapi buatku rasanya kayak baru aja putus. Soalnya rasa sakitnya masih ada dan belum hilang. Namanya Dio. Kami dulu teman SMA. Waktu kelas 10, tempat duduk kami berdekatan. Jadi kami sering ngobrol dan satu kelompok kalau ada tugas. Dio ini anaknya gak cuma pintar pelajaran, tapi pintar bergaul juga. Anaknya asyik, tapi gak bandel. Karena itu, aku cocok ngobrol dan main sama dia. Singkat cerita, kami saling suka karena keseringan bareng dan akhirnya pacaran waktu kelas 11. Masa SMA aku jauh lebih berwarna karena ada Dio. Rasanya aku gak bisa ceritain tentang masa SMA aku tanpa aku mention Dio. Karena memang selalu ada dia di masa itu. Tentu saja masa SMA gak berlangsung selamanya ya. Sekitar 2 tahun setelahnya, kami mulai sibuk cari jurusan dan tempat kuliah. Gak ada masalah waktu itu. Kami masih satu kota walaupun beda universitas. Sabtu pun biasanya kami luangin waktu buat ngedate. Entah sekedar makan enak, ngobrol random, ngerjain tugas kampus masing-masing, atau apa aja. Di semester 5, Dio dapat tawaran untuk gabung proyek temannya. Katanya temannya mulai usaha kecil-kecilan di bidang agensi sosial media. Tanpa pikir panjang, Dio yang memang anaknya gak bisa diem dan cukup ambisius langsung ikut. Katanya buat tambah-tambah uang jajan dan jadi pengalaman kerja. Aku sebagai pacar yang suportif tentu saja senang banget. Apalagi Dio kelihatannya begitu enjoy dan cocok dengan teman-teman satu proyeknya. Aku sendiri gak mau kalah dan jadi beban untuk Dio. Maka, aku juga menyibukkan diri dengan perkuliahanku dan kampus. Tapi, aku gak tahu sejak kapan hubungan kami rasanya jadi kosong. Rasanya jadi hambar. Obrolan yang biasanya seru pun jadi kering. Sehari-hari pertanyaan di chat hanya, "Lagi apa? Sudah makan?" Atau hanya sekedar good night karena kami berdua sama-sama sibuk dengan dunia masing-masing. Atau pernah waktu itu kami sama sekali gak ada kabar seharian. Karena aku sibuk mengurusi kepanitiaan dan dia sibuk mengurus kerjaan dan tugas kuliahnya. Begitu saja. Obrolan kami mulai gak nyambung karena circle kami mulai beda. Menurutku, dia sekarang sibuk banget dengan circle barunya. Sebuah dunia yang gak ada aku di dalamnya. Kalau dulu, hari Sabtu adalah hari yang kutunggu-tunggu untuk ngedate, sekarang udah gak lagi. Kami jadi gak rutin ketemu setiap Sabtu karena kesibukannya. Kadang kalau kami bertemu pun kami banyak diam. Kehabisan obrolan. Sesuatu yang gak pernah terjadi sebelumnya. Aku merasa fokus dan prioritas hubungan ini udah beda. Entah sejak kapan kami jalan di jalan yang berbeda arahnya. Hubungan ini rasanya gak lagi menyenangkan. Rasanya kosong. Tapi aku gak bisa pisah dengan Dio. Putus terasa begitu menyakitkan. Aku gak siap.
Tapi bertahan di hubungan seperti ini rasanya sesak. Malam itu hari Sabtu. Kami duduk berdua seperti biasa untuk bertemu. Tapi kali ini rasanya beda. Sudah gak ada lagi galak tawa atau saling goda. Malam itu wajahnya murung. Aku pun juga. Kutanya padanya, "Kamu mau hubungan kita gimana?" Dio cuman menghela nafas, seolah sudah tahu hal ini yang akan kutanyakan kepadanya saat bertemu. Seolah bisa baca pikiranku, dia cuman jawab, "Kamu tahu kan, Ra, aku gak bisa ninggalin proyekan." Iya, aku tahu. Dari awal aku tahu dan aku gak boleh egois. Dunia Dio gak berputar mengelilingi aku. Kami putus malam itu. Kupikir ini yang terbaik buat aku dan Dio. Dio pun gak mencoba membela diri atau menahan aku saat aku minta putus. Malam itu rasanya semua kabur buatku. Gak jelas. Gak jelas selama ini hubungan kami gimana. Gak jelas hatiku rasanya apa. Walau aku patah hati hebat, aku gak gerung-gerung mengurung diri ke kamar atau mogok kuliah. Syukurnya aku menjalani hari-hari seperti biasa. Kadang kalau aku dengar lagu-lagu yang dulu suka kami dengarkan waktu masih pacaran, ada rasa sedih. Tapi ada masa di mana aku merasa biasa saja, menertawakan hidup, dan menyadari bahwa gak semua harus berjalan seperti yang ku mau. Tapi kadang-kadang juga aku merasa hasratku hilang. Dan semua tempat penuh sesak dengan kenangan tentang kami berdua. Di masa-masa seperti itu, biasanya aku kalut. Rasanya aku gak bisa terima kalau aku dan Dio sekarang bukan siapa-siapa. Rasanya hampa. Kayak ada yang dicabut paksa dari dalam rongga dada dan hilang di sana. Kayak ada ruang kosong yang dulunya pernah terisi. Aku masih suka stalking dan lihat Dio setelah putus. Setelah berbulan-bulan kami pisah, Dio juga masih sendiri. Terlihat baik-baik saja dan terlihat begitu bersinar di tengah kesibukan kerja dan kuliah yang dia jalani. Seolah hidupnya lebih baik tanpa aku di dalamnya. Sementara aku di sini berusaha untuk mengingat gimana keseharianku dulu tanpa Dio. Gimana rasanya terbiasa untuk menjalani hari di mana gak ada Dio di dalamnya. Kadang aku ngomong ke diriku sendiri, kalau Dio bisa berbahagia tanpaku, harusnya aku juga bisa berbahagia dengan atau tanpa dia kan. Walau begitu, kadang masih banyak hal yang berkelebat di pikiranku. Apakah aku salah sudah minta pisah? Atau harusnya aku lebih dewasa? Apa mungkin hubungan kami sudah lewat? Mungkin gak nanti akan ada orang lain yang bisa mencintai aku kayak Dio dulu? Aku selalu berandai-andai, gimana kalau malam itu kami gak pisah? Apakah aku akan lebih bahagia? Apakah kami masih bisa bertahan sampai sekarang? Jujur, aku masih belum dapat jawabannya, Kak. Sekian cerita dari aku. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngebacain ceritaku. Hai Tara, terima kasih ya, kamu udah mau cerita ke aku. Menurut aku, kamu gak salah untuk minta putus. Karena memang kadang ada hubungan dimana emang gak bisa dipaksain lagi aja. Daripada kamu terjebak di dalam hubungan dimana kamu merasa sendiri padahal kamu punya pasangan, aku lebih
menyarankan kamu untuk sendiri dulu. Fokus ke apa yang mau kamu raih dan kamu capai di masa kuliah kamu. Kalau ada masanya kamu sedih dan mau nangis, itu gak apa-apa banget. Karena siapa sih yang gak hancur dan sedih saat putus setelah pacaran bertahun-tahun? Kamu boleh sedih sebanyak yang kamu mau, tapi jangan sampai larut di dalamnya. Menurut aku, Tara harus bisa berpijak di kaki kamu dulu sendiri. Kamu harus bisa mencintai diri kamu dulu sebelum nanti akan ada orang lain yang mencintai kamu. Kalau kamu udah bisa begitu, aku percaya kamu akan tetap utuh dengan atau tanpa pasanganmu. Sekali lagi, terima kasih ya Tara udah berbagi cerita dengan kita. Semoga masa-masa gak enak ini bisa menguatkan kamu lebih lagi dan cepat lewat. Aku berdoa yang terbaik untuk kamu.